Jalan yang kumur-kumur tadi sepuluh ikut bingung beoknya. Ui, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja seperti biasa. Gue gak bakalan banyak bacot karena kalian pasti bosan. Langsung aja kita lihat video-video pencerahan kali ini. Cek it out. Apa ini? Duit bisa dicari, tapi ibu Jangan kalau begini mati juga. antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. 3 kali bisa. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Ini bukan pencerahan, ini berat, ini videonya berat gitu kan. Jangan kayak gini lah. Gua ingat emak gua di kampung. Tuh, jangan. Tahan. Oke, kita lanjut aja. Gak usah kita ulangin. Ntar kalau kita ulangin becek, ntar hujan lagi kan. Ntar next aja lah. Yang masih hidup ibumu, pulang dari sini. Kau basuh tapak kakinya, kau senangkan hatinya, kau buat dia bahagia. Apa yang paling kau suka, beri kepada dia. Apa yang paling kau cinta, kasih kepada dia. Di saat lapang dadanya, di saat tenang hatinya, disitulah rahmat dari pintu langit akan turun. Tapi ketika dia menangis karena kata-katamu, ketika dia susah hati karena perbuatanmu, berenang kau dalam penderitaan sampai mati. Rumahmu boleh besar, hartamu boleh banyak, mobilmu boleh mahal, tapi tak akan kau cium kebahagiaan. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Niatnya gua ngasih pencerahan buat kalian kan, buat ngasih wejangan yang beda lah dari yang pada biasa. Nah, ini kok gue yang kena gitu kan. Lah kata Ustadz Abdul Somad tadi ya, siapa yang masih punya ibu, ini kesempatan kalian nih semua. Kalian senangin ibunya, kalian cuci telapak kaki ibunya, kalian bahagiain dia, turutin kehendak dia, permintaan dia, maka itu bakalan jadi ladang rezeki buat kalian. Dan sebaliknya kalau kalian zolimin ibu kalian dan nggak perhatiin ibu kalian, itu bakalan penderitaan buat kalian. Itu kata Ustadz Abdul Somad. Ya Ustadz, gue bakalan itulah. Next. Percuma. Ribuan ulama kalian cium, ribuan kiai kalian cium, kalau kalian tidak pernah mencium daripada tangannya orang tua, percuma. Ustadz, sabar. Di atas segalanya. Nanti kalau ada kiai, ada dengan minum, ada bekas barokah. Bekasnya Habib, bekasnya kiai barokah, betul. Tapi pertanyaannya, kalian pernah minum bekas orang tua? Nih, salah kaprah semuanya, Bu. Masya Allah. Cari berkah dari ulama, cari berkah dari habaib, betul, itu boleh banget. Bagus. Tapi itu menjadi tidak manfaat manakala kalian tidak mengambil berkah dari orang tua. Kembali lagi pada intinya itu, muliakanlah orang tuamu, khususnya ibumu, gitu kan. Ini yang suka cium-cium tangan ulama nih, padahal tangan ibunya nggak dicium. Bercanda. Next. Orang tua tidak bisa dinasehati. Orang tua semua. Karena orang tua tidak pernah melihat kita sebagai orang besar. Di mata orang tua, anak kecil kita semua. tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ceramahi orang tua, dia bukan dengar, dia melihat kita sebagai lucu. Aku lucu melihat ente, anak kecil kok pandai ngomong. Jadi kalau kita mau ngasih tahu orang tua, pakai lidah orang lain. Kalau di tengah keluarga ada orang yang lebih tua yang dia hormati. Jadi kayak gini nih, yang gua tangkap dari pencerahan dari Ustadz Abdul Somad tadi ya, kita tuh di mata orang tua itu, mata ibu, walaupun kita udah tua, udah besar, udah nikah, itu tetap jadi anak kecil. Jadi ya kita tetap jadi anak seorang ibu. Itulah intinya. Nanti mohon maaf kalau editan suaranya itu agak berbeda dengan yang aslinya, soalnya backsound di belakangnya itu tuh
gua takut kena copyright, jadi bakalan gua kasih efek-efek dikit biar nggak kena copyright. Jadi mohon maaf ya, bukan gua sengaja buat ngubah-ngubahnya, tapi karena ada suatu hal. Next, paling parah. Gua baca ini. Ikhlas itu bohong, Bu. Semua itu hanya karena terbiasa. Nyatanya aku masih sering berandai-andai. Andai saja waktu itu ibu sembuh, mungkin prosesku tak sesakit ini, Bu. Kalau kalian pengen baca lebih lagi, silahkan kunjungin linknya. Kalian cari saja linknya sendiri, oke? Jadi, sekali lagi, selagi ibumu masih ada dan sehat-sehat saja, muliakanlah ibumu, oke? Next. Sehebat apapun Satu lagi. amalmu, kau adalah tetap seorang anak yang dilahirkan tapak kakimu cuma 2 jari lebar yang panjang sejengkal. Saat kau menangis di tengah malam, kau dipeluk ciumnya dengan kasih dan sayang. Bengkok tulang belakangnya, menyempit ususnya, makannya tak pernah kenyang. Hidung penciumannya berubah karena hormon. Demi engkau di dalam meregang nyawa yang menangis melahirkan engkau. Kau pikir lahir ke dunia ini seperti bersedih. Apa kata Allah dalam Quran? Wa'na ala wa'nin. Kalau belum bisa kau bahagiakan orang tua, maka jangan susahkan hatinya. Bahagiakan dia. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah. Mereka tidak minta kau belikan gelang emas yang mahal. Mereka hanya ingin melihatmu pakai baju koko kain sarung bersujud saat dibukanya pintu dilihatnya. Melihat air matanya karena bahagia. Di saat itulah terbuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian semua anak sanak-sanak Garpos belum bisa bahagiakan orang tua kalian, khususnya ibu, jadi nggak usah susahin mereka. Ingat perjuangan mereka tuh, jangan ngelawan mulu, jangan banting-banting pintu mulu kalau minta HP. Ingat perjuangan beliau itu pas ngelahirin lu. Itu. Pokoknya kalau belum bisa bahagian orang tua, jangan susahin orang tua lah. Itu buat gue juga sih sebenarnya, bukan buat kalian aja. Next. Ini beda nih. Wah, ketika disuruh salat padahal lagi mabar. Oh, jangan gitu deh, jangan gitu. Gak baik. Tapi hafal dia hafal. Lupa. Ketawa. Itu. Jangan kebanyakan mabar, serius. Kayak itu kan, lupa kan ayat-ayat sholatnya. Padahal di awal tadi lancar loh, walaupun sedikit ngomel kan. Tapi nggak apa-apa. Dia masih kecil, masih belajar, masih diarahin sama orang tua lah. Itu biasa itu. Next, lagi. Ini ada apa lagi ini? Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insya-Allah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul. Jadi kalau selawat tuh jangan asal-asalan aja, katanya Ustadz. Kata nih siapa? Syekh kalau nggak salah, gue lupa. Soalnya beliau udah almarhum kalau nggak salah ya. Kalau gue salah tolong dikoreksi. Gue tertakut gitu kan. Pokoknya penuh penghayatan lah, kusyuk lah intinya. Next, ini ngomel nih.
Jangan ketawa, saya serius ini. Serius Pak, serius. Saya pikir gampang jadi suami. Saya pikir Coba gampang. lihat itu kasihan. Kadang kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia enggak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, enggak perlu istri saya tahu. Mantap, benar Pak, benar. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1 bapakmu, 2 saudara laki-lakimu, 3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Sabar Pak, banyak. Makanya jangan suka ngomel. Makanya Bu, jangan suka ngomel. Kami laki-laki yang nanggung semuanya Bu, serius. Dari istri, dari anak ntar, dari ibu. Kami Bu, laki-laki yang nanggung. Dan kami nggak ada yang nanggung. Hah? Jadi buat ibu, buat para istri, jadi kalau nggak terlalu chaos banget sih masalahnya, jangan ngomel. Serius. Kasihan lakinya udah nyari kerja siang malam, banting tulang kan. Tapi kalau beda laki-lakinya nggak tanggung jawab kan, nggak tanggung jawab, nggak apa-apa ibu omelin seperti yang ini nih. Oke, sana Garpos, saudara-saudaraku yang jauh di mata dan dekat di hati, mungkin sedikit video dari gua buat kalian. Ini pencerahan soal kalian lebih bisa lagi, agar lebih bisa lagi, kita semua agar lebih bisa lagi memuliakan orang tua kita, ibu kita khususnya, dan yang masih punya jangan sampai bisa melukain perasaan mereka. Jadi ingat intinya, sebelum kalau kalian belum bisa ngebahagiain orang tua, jadi jangan susahi hatinya, jangan ngelawat contohnya. Oke, sana Garpos, sebelum gua mewek dan kalian mewek juga, mungkin cukup di sini dulu kan video-videonya. Semoga video-video ini ada manfaatnya lah buat kalian semua sana Garpos. Mungkin bakalan ada video-video kayak gini, konten-konten kayak gini dalam sebulan tuh ada 2 kali atau 3 kali buat ngasih kita yang lagi belok-belok dari jalur, jadi bisa balik lagi ke jalurnya masing-masing, jalur yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Gitu kan. Dan semua yang nonton di sini gua doain, dan gua juga masuk surga, amin, gitu kan. Oke, sana Garpos, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.